Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Andra Uruf dengan 3 digit sementara 047 dari kelas B dari program studi perencanaan tata ruang dan pertanahan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan dari potensi identifikasi potensi bencana lahan kritis, identifikasi potensi bencana kebakaran lahan, dan identifikasi bencana kekeringan. Nah, saat ini kita akan membuat langkah-langkah pembuatan dari identifikasi lahan kritis, yaitu FCD, dengan menggunakan SSI dan FVD dari beberapa bahan. Yaitu yang pertama kita menyiapkan bahan dari pen 3, pen 6, pen 5, pen 2, dan pen 4. Terlebih dahulu yang sudah kita klik dengan Excel WMS atau dari image analysis dari Windows, lalu kita percek raster terlebih dahulu. Nah, jika sudah semuanya sudah, kita mencari AVI terlebih dahulu dengan menggunakan rumus dari float, lalu masukkan pin 5 ditambah datu, lalu dikali float lagi 256 dikurangi pin 4, lalu di luar kita kali lagi kita ini pin 5 dikurangi oleh pin 4 dikali 1/3. Nah, jika sudah, maka hasilnya adalah AVI. Nah, jika AVI sudah, maka lanjutnya adalah kita mau mencari BI terlebih dahulu. Langkah BI adalah plot lagi, lalu pin 6 kita masukkan, ditambah dengan pin 4, dikurangi plot lagi, pin 5, ditambah dengan pin 2, dibagi dengan plot pin 6, ditambah pin 4, ditambah float lagi pin 5, ditambah pin 2, dikali 100, ditambah 100. Nah, maka hasilnya adalah dari analisis BI. Nah, jika BI sudah, selanjutnya kita mau cari SI dengan menggunakan rumus float lagi, lalu 256 dikurangi oleh pin 2, kali float lagi 256 lagi dikurangi pin 3, lalu dikali float 256 dikurangi pin 4 dikali oleh 1/3. Nah, jika ada oke, maka hasilnya adalah SI. Hasilnya adalah SI. Nah, selanjutnya kita mencari TI atau thermal index. Nah, untuk membuat thermal index itu harus mencari radians lambda terlebih dahulu. Nah, cara mencari radian lambda adalah kita menggunakan pin 10 dikali dengan 0,00342 dikurangi pin 10. Nah, maka jadi hasilnya adalah TI. Nah, jika TI sudah, maka kita mencari VD dari pengolahan VD. Itu dengan mencari VD, kita membutuhkan dari AVI. Kita membutuhkan kita gabungkan menggunakan prinsipal komponen dengan memasukkan BI dengan AVI, lalu kita save. Nah, hasilnya menjadi VD. Nah, langkah jika sudah, selanjutnya kita mencari SSI. Nah,
Langkah SSI adalah menggabungkan dengan prinsipal komponen dari hasil SI dengan hasil TI. Nah, maka jika sudah, maka hasilnya adalah SSI. Nah, langkah terakhir adalah mencari FCD atau Forest Canopy Density dengan menggunakan raster kalkulator kembali. Raster kalkulator, analis, yaitu menggunakan square root dari hasil SSI ditambah hasil VD ditambah 1 dikurang 1 kurang 1. Nah, jika sudah kita save maka jadilah LCD. Nah, jika itu kita reclassify, mengklasifikasi menggunakan reclassify. Pasang analis, masukkan FCD-nya, kita classify sesuai dengan jurnal, kita gunakan 5 saja dulu. Nah, ini kita juga bagi lagi menjadi 5 kelas. Jika sudah kita pakai saja, dan oke, maka hasilnya sudah diklasifikasi sesuai dengan jurnal kita mau. Nah, sekarang kita akan melakukan langkah-langkah pembuatan dari potensi identifikasi lahan kekeringan dengan menggunakan NDVI dan NDVI yang menghasilkan menjadi NDVI. Nah, langkah pertama adalah kita menyiapkan bahan-bahan dahulu, yaitu pen 3, pen 5, dan pen 4 untuk membuat NDVI dan NDVI. Nah, jika sudah, maka kita klik sesuai dengan kacamata yang kita atau wilayah yang kita inginkan menggunakan proses extract by mask atau dari image analysis dari Windows. Nah, jika sudah, maka kita lakukan saja raster untuk mengolah dari NDVI dan NDVI. Nah, untuk pengolahan dari NDVI, kita menggunakan flow terlebih dahulu. Pen 5 dikurangi oleh pen 4, dibagi float lagi, pen 5 ditambah dengan pen 4. Jika kita oke, maka hasilnya menjadi hasil dari NDVI. Nah, langkah selanjutnya pembuatan NDVI sama, yaitu dengan menggunakan float, namun yang dipakai adalah pen 3, yaitu pen 3 dikurangi dibagi oleh float lagi, pen 5 ditambah dengan pen 3, maka hasilnya adalah menjadi NDVI itu. Nah, jika sudah ditemukan kedua ini, maka langsungnya adalah kita mencari NDVI, yaitu dengan menggabungkan NDVI ditambah dengan NDVI. Kita gabungkan, jika kita oke, maka hasilnya jadi NDVI. Nah, jika NDVI sudah jadi, maka langkah selanjutnya adalah kita mengreclassify sesuai kelas-kelasnya. Reclassify yang spesialis, kita masukkan NDVI-nya, kita classify, kita classify menjadi 5 kelas saja sesuai jurnal, dan ini juga kita ubah lagi sesuai jurnal yang ada. Sudah kita dapat, jika sudah kita oke, maka inilah hasil dari reclassify tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat identifikasi potensi bencana kebakaran hutan di Pulau Kalimantan, yaitu di Eskada. Nah, sebelumnya kita membutuhkan bahan terlebih dahulu, yaitu dari pen 10, pen 7, pen 6, pen 5 yang sudah kita klip dan kita raster, yang sudah kita percaya raster sesuai dengan koordinat yang ada di wilayah kita. Nah, jika sudah menyiapkan datanya, kita mencari radians pada setiap pen itu dengan menggunakan raster kalkulator. Raster kalkulator itu kita masukkan 0,002 0,4 dikali dengan pen 5 sampai dengan pen 7. Pen 5 dikurangi 0,1. Nah, jika ini kita oke, maka hasilnya adalah radius dari pen 5. Nah, dan begitu pula juga pen 6
dan band 7. Maka kita hasilnya menghasilkan jadi radians dari band-band tersebut. Nah, dengan langsung saja kita mencari radian dari band 10 yang cara sedikit berbeda, yaitu dengan menggunakan 0,003342 dikali dengan band 10 lalu ditambah dengan 0,1. Nah, berbeda di sini ya teman. Nah, kita oke, dan hasilnya adalah kita menemukan radian dari setiap band tadi. Ada band 10, band 7, band 6, dan band 5. Ini adalah hasil dari radian-radian dari setiap band tadi. Selanjutnya, kita akan mencari TI atau thermal index dengan menggunakan Russell kalkulator lagi. Nah, Russell kalkulator kita tulis 1321.0789 sesuai yang ada di metadatanya dibagi dengan ln 774,8853 dibagi oleh radian 10 yang tadi sudah kita buat, radian 10 dikurangi 273,15, maka hasilnya adalah TI, teman-teman. Jika TI ini sudah jadi, maka selanjutnya kita adalah membuat rumus normalized burning ratio sebanyak 2 kali dengan bilangan yang berbeda, yaitu adalah rumus dari NBR1 dan NBR2 menggunakan Russell kalkulator. Nah, untuk mencari NBR1 ini kita menggunakan kita buka kurung dulu, kita menggunakan radian dari band 5 dikurangi radian dari band 7 tutup kurung dibagi kurung radian dari band 5 ditambah radian dari band 7 kita terkurung. Nah, jika ini oke, simak di mana, nah ini jadinya adalah NBR1. Nah, akhirnya kita mencari NBR2 yaitu dengan cara yang sama, dikurung dulu, namun band yang digunakan adalah band 5 dengan band 6 nya terkurung dibagi buka kurung radian dari band 5 ditambah radian dari band 6. Nah, jika oke, kita akan menemukan NBR2 yaitu normal burning ratio yang kedua. Nah, jika NBR tadi sudah dibuat semua, maka selanjutnya adalah kita mencari rata-rata kedua NBR tersebut, yaitu dengan rumus NBR 1 tadi ditambah dengan NBR 2 dibagi 2, itu mencari rata-rata. Nah, maka hasilnya dari NBR average ini itu rata-rata dari NBR tadi. Nah, jika sudah, kita mereklassify NBR tadi, rata-rata NBR yang sudah kita buat. Nah, kita klasifikasikan 5 ininya sesuai jurnal kita itu ini 0, kita isi 0, lalu 0,25, 0,5, 0,75, dan ininya adalah lebih dari 1 sebenarnya, tapi ya ini biarkan saja, lalu kita oke. Nah, hasilnya adalah reklasan dari NBR tadi. Nah, setelah membuat reklasan NBR, nah kita mau reklasifikasi lagi TI kita tadi yang kita buat, masukkan TI-nya, kita klasifikasi lagi menjadi 5 kelas. Nah, intinya kita buat 30, 32, lalu 34, 36, dan 38. 30, 38,
38. Nah, jika sudah begini, maka kita oke, dan hasilnya adalah reklasan RTI. Nah, jika sudah melakukan reklas sifat dari TI dan rata-rata dari NPR tadi, maka selanjutnya kita eh, kembali ke raster kalkulator lagi. Ke raster kalkulator, kita menambahkan hasil reklasan tadi kedua tadi dan maka reklas dari rata-rata NBR tadi ditambahkan dengan reklas dari TI tadi. Nah, selanjutnya jika sudah ini kita oke saja dan maka jadilah hasil dari identifikasi potensi bencana kebakaran hutan yang ada di Sekadau di Pulau Kalimantan. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan langkah-langkah tadi. Mohon kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin segitu saja dari saya. Langkah-langkah dari tiga tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.